Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apakah hari ini Anda sudah merasakan sukacita dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Kiranya kita selalu antusias dalam segala hal yang kita kerjakan. Karena kita percaya bahwa kasih Tuhan juga selalu menyertai kita. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di Oase Rohani Katolik, sebuah dialog iman Katolik berdasarkan bacaan liturgi harian. Bersama saya, Magdalena Pinky Baran. Dan tentu saja saya tidak sendiri. Kali ini kita akan mendengarkan permenungan bersama Romo Petrus Cipto Nugroho, SCJ. Halo Romo Petrus, apa kabar? Ya, kabar baik, Mbak Pinky. Baik, terima kasih sekali Romo sudah bersedia hadir kembali di Oase Rohani Katolik. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan segera mulai untuk edisi kali ini dengan memohon tuntunan Roh Kudus dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Romo Petrus. Silakan Romo. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dan kami mohon berkat-Mu pula, utuslah Roh Kudus-Mu agar kami mampu membaca tanda-tanda kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami semakin selaras dengan kehendak-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku yang dipenjarakan demi Tuhan, menasihati kalian supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kalian hidup sepadan dengan panggilanmu itu. Hendaklah kalian selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kalian telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa kita sekalian yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai kita semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refren, itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Milik Tuhanlah segala bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Refren, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Refren, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah, penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Refren, itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang mari kita persiapkan hati kita lebih dalam untuk mendengarkan Injil Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada orang banyak, apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, kalian segera berkata, akan datang hujan.
dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari ini akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, mari kini kita masuk dalam permenungan di sesi yang pertama. Romo Petrus lewat bacaan hari ini, hikmat apa kiranya yang bisa kita peroleh? Silakan Romo. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita merenungkan terutama di dalam bacaan Injil yang tadi kita dengarkan bersama, sebagai masyarakat agraris itu penting sekali untuk memiliki kemampuan membaca tanda-tanda datangnya musim hujan agar dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk mengolah tanah dan juga mempersiapkan dalam proses menanam. Kemampuan itu pasti ada pada tiap-tiap kepala keluarga Yahudi yang memiliki sawah ladang untuk ditanami. Nah, kemampuan itu pula yang dirujuk oleh Tuhan Yesus ketika ia hendak mengingatkan akan masa penghakiman yang semakin mendekat. Tadi di dalam bacaan Injil dikatakan, dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Yesus juga menegur mereka munafik. Karena apa? Karena untuk membaca situasi tanda-tanda alam, mereka itu mampu membaca dengan baik. Tetapi mengapa mereka tidak mampu membaca tanda kehadiran Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah mereka? Mereka adalah Mesias yang membawa penghakiman, dan ini sudah menjadi jelas tanda-tandanya dapat dibaca. Bahwa kehadiran Yesus itu konkret, kehadiran Yesus itu sungguh nyata. Tetapi mereka itu entah berpura-pura atau tidak tahu atau tidak mau menerima kehadiran itu. Maka disitulah Yesus mengatakan bahwa mengapa kamu bisa membaca tanda-tanda tetapi membaca tanda-tanda zaman kamu tidak dapat. Bahkan Yesus juga mengatakan, dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar. Maka melalui bacaan ini kita diajak untuk mampu membaca tanda-tanda kehadiran Tuhan Yesus di dalam setiap peristiwa hidup kita. Apakah kita memiliki kepekaan untuk melihat kehadiran Yesus itu, atau kita justru sibuk untuk membaca tanda-tanda yang lain di dalam hidup ini yang sebenarnya tidak berkaitan dengan tanda akan keselamatan itu. Lalu yang kedua, kita juga diajak untuk membaca tanda kehadiran Yesus yang sungguh nyata itu dengan pengalaman iman yang konkret, sehingga kita sebagai umat Kristiani itu mampu memilih dan memilah serta menimbang. Dan kita juga bisa memutuskan sendiri bahwa kita sudah berada di jalan kebenaran dan hidup itu. Seringkali karena hiruk pikuk situasi zaman saat ini, orang itu bisa lupa akan kehadiran Tuhan Yesus yang sungguh nyata. Bisa jadi tanda-tanda kehadiran Yesus itu melalui pribadi-pribadi
yang sederhana, melalui pribadi yang lemah, melalui pribadi yang miskin, yang seringkali itu terlewatkan dari sudut pandang penglihatan dan juga kacamata kita. Karena kita terlalu memikirkan sesuatu tanda-tanda yang lain, mungkin tanda-tanda yang lebih menguntungkan dan sebagainya. Maka dengan bacaan ini kita diajak pertama untuk bukan pertama-tama dengan logika untuk menyikapi hidup ini, tetapi mendekati, melihat tanda itu dengan hati, mengedepankan hati kita untuk bisa melihat kehadiran yang memang kehadiran Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kita. Mungkin bisa kehadirannya tidak serta-merta dengan sesuatu yang serba indah, serba baik, tetapi juga bisa melalui peristiwa-peristiwa yang mungkin menyedihkan, mungkin menyakitkan, tetapi dari peristiwa itu kita diajak untuk melihat tanda itu, bahwa di balik sebuah peristiwa itu akan selalu ada berkatnya. Dan dari situ kita sungguh-sungguh diajak untuk melihat tanda, bahkan kita pun sebenarnya tidak memerlukan tanda lagi karena kehadiran Kristus itu sudah menjadi tanda yang nyata bagi pegangan hidup kita. Dan juga di dalam hidup ini kita sungguh-sungguh diajak untuk menjadi pribadi yang juga melibatkan Roh Kudus, sehingga di dalam setiap keputusan, di dalam setiap kehendak itu kita tidak memutuskan sendiri, tetapi keputusan kita selalu melibatkan Allah, sehingga keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan rencananya. Semoga bacaan hari ini semakin menginspirasi bagi kita semua untuk semakin jeli, semakin peka mengenali kehadiran Tuhan Yesus di dalam setiap peristiwa hidup kita. Ya, luar biasa sekali Romo penjelasan tadi. Jadi mengingatkan kita kembali ya betapa Tuhan hadir dalam setiap peristiwa kehidupan kita dan setiap peristiwa ada berkatnya. Itu tadi kata-kata yang benar-benar menyentuh saya. Tapi ya begitu Romo, kadang-kadang karena dinamika kehidupan kita, kita sering lupa bahwa Tuhan hadir dalam setiap peristiwa. Sehingga dalam peristiwa-peristiwa tertentu kita menganggap Tuhan justru meninggalkan kita. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan bacaan yang pertama tadi juga disebutkan bahwa kita harus senantiasa rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Dan karena kita belum rendah hati, lemah lembut, dan sabar, jadi kita sulit melihat penyertaan Tuhan itu, Romo. Nah, itu yang pertama pertanyaannya. Kemudian yang kedua, adakah hal lain, bukan hal lain, tapi adakah hal yang bisa kita lakukan sebagai olah batin atau olah rohani gitu, secara harian untuk melatih kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran kita, Romo, menurut Romo? Silakan. Baik, seringkali hiruk pikuk situasi dunia, situasi semua yang berjalan serba cepat ini, kalau tidak hati-hati itu membawa kita secara sebagai pribadi itu seringkali kita itu mengalami kesulitan yang namanya keheningan. Karena dunia terlalu hiruk pikuk. Jadi kalau kita itu untuk melihat, untuk berbicara, untuk bergerak secara cepat, mungkin kita akan bertahan lama. Tetapi kalau kita mencari waktu yang ya entah 5-10 menit untuk duduk, hening, diam, itu duduk beberapa menit sudah merasa kegelisahan, sudah merasa pikirannya itu mungkin secara fisik diam, tetapi pikiran itu sudah melayang kemana-mana sehingga membuat kita itu tidak bisa lagi memilih, menimbang, karena bagaimanapun juga keheningan dalam hidup pikuk itu perlu untuk bisa menimbang dengan baik. Maka ini perlu kerendahan hati untuk bisa mengalahkan ya ego kita, mengalahkan segala keinginan-keinginan yang kadang-kadang datang dan pergi dalam pikiran kita yang tidak teratur. Maka sebenarnya dalam situasi seperti ini, sebagai seorang pemenang sejati itu bukan orang yang mampu mengalahkan lawan-lawan yang ada di sekitarnya, tetapi seorang pemenang sejati adalah orang yang mampu menaklukkan dirinya. Dalam bisa menaklukkan dirinya untuk menjadi pribadi seperti dalam bacaan pertama tadi, menjadi pribadi yang semakin rendah hati, menjadi pribadi yang lemah lembut, menjadi pribadi yang sabar. Maka
keheningan itu juga menjadi syarat atau kunci utama untuk kita bisa melihat dengan jernih dalam kehidupan ini. Oke, baik Romo. Berarti memang harus mencari waktu ya, harus mencari waktu keheningan itu ya, karena kalau enggak kita akan terbawa arus dengan seluruh lingkaran dan cepatnya arus yang terjadi dalam dinamika kehidupan kita sehari-hari ya Romo. Nah, tadi juga menarik sekali disebutkan pemenang sejati itu adalah menaklukkan diri sendiri. Berarti memang selama ini kita menganggap kita menang kalau kita lebih daripada orang lain, maka kita akan bisa menang. Tapi di sini sebuah pemikiran yang cukup menarik ditawarkan oleh Romo, pemenang sejati justru menaklukkan diri kita sendiri. Nah, bagaimana ya caranya itu, Romo? Untuk bisa mengalahkan diri kita sendiri, ya seringkali dalam hidup kita itu kan antara keinginan itu kan datang dan pergi, dan semua keinginan seolah-olah kita itu ingin memenuhi semuanya itu. Bahkan bukan hanya keinginan bisa kecenderungan yang jahat, juga bisa hal-hal yang negatif yang seringkali datang dan pergi. Dan biasanya keinginan-keinginan itu kan muncul dari pikiran-pikiran kita. Maka sebenarnya bagaimana kita itu mengolah dari pikiran kita itu menjadi pikiran yang harmonis. Karena hidupmu saat ini ya apa yang kamu pikirkan. Jadi setiap hari itu sebenarnya kecenderungan pikiran kita itu ke arah mana. Kalau kita belum bisa menaklukkan, mengalahkan pikiran kita masih berpikir secara liar, dan itu yang akan juga terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita juga boleh merenungkan apa yang dikatakan oleh Sokrates. Sokrates itu mengatakan pikiran yang kuat itu membicarakan ide-ide. Pikiran rata-rata itu membicarakan peristiwa, tetapi pikiran yang lemah itu membicarakan orang. Nah, kita itu termasuk kategori pikiran yang mana? Pikiran yang kuat berarti dalam hidup ini kita membicarakan ide-ide yang kreatif, ide-ide yang baik, atau kita hanya selalu membicarakan peristiwa, atau lebih buruk lagi kita hanya selalu membicarakan orang. Nah, ini berarti kan pikiran kita lemah. Maka sebagai kunci untuk bisa membaca tanda-tanda zaman, kita juga harus memiliki pemikiran yang jernih, pemikiran yang baik, dan kita juga harus mampu menaklukkan ego dan juga menaklukkan pikiran kita. Ya, luar biasa sekali Romo. Dan dalam bacaan yang pertama, saya juga tertarik untuk mendengarkan dari Romo, kiranya inspirasi iman apa yang bisa didapatkan pada saat dikatakan sebagai orang-orang yang terpanggil, hidup sepadan dengan panggilanmu itu. Nah, ini berbicara tentang panggilan, apakah hanya panggilan seperti yang kita kenal selama ini, begitu kita bicara tentang panggilan itu adalah panggilan hidup rohani gitu ya, atau panggilan apa sebenarnya yang dimaksud di sini, Romo? Kita semua pribadi yang terpanggil untuk mengikuti Kristus. Dengan Oh, jalan hidup kita, ada yang menjadi romo, ada yang menjadi suster, bruder, menjadi awam, semua itu kita terpanggil untuk mengikuti jalan Kristus. Maka ya kita diajak untuk hidup eh, sepadan dengan panggilan kita. Seringkali banyak di antara kita yang mungkin lupa bahwa dalam hidup ini kita itu ya dipanggil untuk mengikuti jalan Kristus. Dalam dunia kerja, di situ kita juga dipanggil. Di dalam pekerjaan karya, itu juga kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Dan di dalam pekerjaan itulah kita juga diajak untuk memaknai makna kerja. Itulah panggilan kita. Kalau kita bekerja sepanjang hari di tempat kerja, kita tidak memaknai kerja itu sebagai jalan kekudusan kita, maka yang ada ya kita hanya menghabiskan waktu bertahun-tahun di tempat kerja, tetapi kita tidak mengupayakan kekudusan itu. Maka kita diajak untuk hidup sepadan dengan panggilan, ya saat ini kita terpanggil di mana. Kalau kita memang saat ini terpanggil dalam dunia kerja, ya di dalam pekerjaan itulah kita harus mengupayakan kekudusan di dalam hidup, dalam dunia kerja, karena itu panggilan kita. oke.
Baik, jadi semakin jelas ya Romo, di sini berarti pada saat berbicara tentang panggilan, eh, tidak melulu atau hanya berarti panggilan menjadi hidup rohani, maksudnya menjadi rohaniawan gitu ya. Tapi yang dimaksud dengan panggilan di sini adalah bagi kita semua, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang lewat berbagai peran kita dalam kehidupan sosial atau juga peran kita di dalam keluarga. Dan tadi jadi nyambung ya Romo dengan pembicaraan kita sebelumnya, bagaimana kita menghayati panggilan itu dengan melihat kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Seperti itu ya Romo ya. Iya, Bu. Ya, ada lagi mungkin Romo yang mau ditambahkan sekaligus untuk menutup sesi kita yang pertama ini. Baik, sebagai penutup saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya untuk dalam situasi dunia yang tidak menentu, semua berjalan dengan cepat, kita diajak untuk mampu melihat, mengenali, dan merasakan tanda-tanda kehadiran Kristus yang konkret di dalam setiap peristiwa hidup kita. Kalau kita selalu sadar, selalu waspada, dan selalu menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu senantiasa menyertai kita dalam setiap peristiwa hidup kita, disitulah kita akan memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup itu. Baik, terima kasih Romo. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita di sesi yang pertama. Kita akan lanjut setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Petrus Cipto Nugroho, SCJ, dan saya Magdalena Pinky Beran dalam Oase Rohani Katolik. Sebelum kita lanjutkan di sesi kita yang kedua, saya ingin mengajak Anda untuk mengirimkan berbagai masukan atau juga sharing pengalaman iman mungkin lewat email di orkkaj2021@gmail.com atau bisa juga melalui telepon di nomor 0881 0215 33438. Kami tunggu. Sekarang mari kita masuk ke sesi yang kedua. Nah, Romo Petrus, berkaitan dengan rendah hati, lemah lembut dan sabar, dan itu akan mengantarkan kita untuk bisa melihat gitu ya Tuhan dalam berbagai peristiwa kehidupan kita. Apakah ada pengalaman iman Romo Petrus yang bisa dibagikan berkenaan dengan hal ini? Silakan Romo. Baik, kalau pengalaman pribadi untuk bisa mengenali, melihat tanda-tanda kehadiran Kristus yang nyata dalam hidup ini, terutama melalui semua peristiwa dalam hidup ini kita harus melihat dalam rangka bahwa hidup ini adalah penyelenggaraan ilahi, dan juga Allah bisa hadir di dalam setiap langkah laku peristiwa di dalam hidup ini. Kita itu tidak mungkin terlepas dari penyertaan Tuhan. Maka dalam hidup juga seringkali kalau saya melihat di mana secara nyata kehadiran Tuhan kalau dalam hidup secara konkret dalam hidup sehari-hari. Yesus sebelum dalam amanat perpisahannya, Yesus mengatakan bahwa ya orang miskin itu akan selalu ada bersama-sama dengan kamu. Dan kamu harus memberi makan. Ada begitu banyak orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mereka mungkin tidak minta makan, tetapi mereka minta pekerjaan. Kalau kita lihat, diperhatikan di perempatan, di pinggir-pinggir, di bawah-bawah pohon, itu kan ada begitu banyak orang yang orang mengatakan para pekerja sindang itu ya, yang mereka membawa cangkul, mereka membawa skop, mereka itu tidak minta uang, tapi mereka itu minta pekerjaan. Mereka punya keluarga, mereka butuh makan, mereka butuh biaya hidup. Nah, kalau kita tidak ada kerendahan hati, mungkin kita melihat itu hanya berlalu begitu saja.
Tetapi kalau kita melihat, oh jangan-jangan kehadiran Kristus itu juga nyata dalam pribadi-pribadi seperti mereka itu. Maka kita tidak serta-merta memberi uang, tetapi juga bisa menggunakan jasa mereka. Pasti mereka akan senang. Kalau kami, kalau saya terutama, saya biasanya memberi pekerjaan, entah untuk membersihkan di sekitar pasturan, mereka juga diminta untuk mungkin menggali lubang dan sebagainya, karena mereka memang minta pekerjaan. Dan kita juga harus membuka peluang pekerjaan untuk mereka. Karena kita sadar bahwa mereka punya tanggungan yang lebih besar, punya keluarga di kampung, dan mereka di sini untuk mencari penghasilan. Maka di situ juga butuh kerendahan hati, dan juga tadi di dalam bacaan kan tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu gitu ya. Maka ya disitulah wujud secara konkret untuk membantu mereka, memberikan pekerjaan mereka, dan mereka akan bersuka cita. Membuat orang bersuka cita itu ternyata tidak harus memberi, tetapi ternyata memberikan pekerjaan ini juga menjadi sukacita bagi mereka. Dan dengan demikian, kita tidak hanya melulu lalu mencari tanda, tetapi juga kehadiran kita ini supaya juga menjadi tanda nyata bahwa kita ini juga murid Kristus, kehadiran kita, sehingga orang juga akan membaca kita. Itu pengalaman yang konkret, yang eh, dan juga kehadiran orang-orang yang seringkali itu luput dari pandangan kita, orang yang mungkin minta-minta atau apa, itu juga seringkali harus membutuhkan kejelian ya, kesabaran, kerendahan hati. Kalau kita tidak ada kerendahan hati, mungkin ada orang yang berada di pagar pun kita sudah resisten dulu ya, sudah menolak dan sebagainya. Tapi kita harus jeli, siapa tahu bahwa itu Tuhan itu sedang hadir di situ eh, dengan segala kerendahan hati yang itu ya. Maka kita juga harus sungguh-sungguh memiliki kepekaan dan juga hati yang jernih untuk bisa melihat situasi hidup ini. Iya, Itu yang ya. Menarik sekali tadi dikatakan melihat tanda kehadiran Kristus itu tidak melulu lewat peristiwa apa yang terjadi, tapi juga menjadikan diri kita sebagai tanda kehadiran Kristus. Wah, itu cukup dalam ya Romo, dan semoga ini bisa kita ingat terus dalam langkah ke depannya. Nah, tapi Romo, kadang-kadang memang pada saat kita mengalami kegagalan, misalnya, atau kita mengalami pengalaman yang tidak mengenakan, itu sulit sekali rasanya untuk bisa bangkit, bangun, dan melihat Kristus ada di sana. Adakah hal yang bisa Romo bagikan untuk membantu orang-orang yang mungkin sedang merasa kesulitan untuk melihat kehadiran Kristus? Mereka mungkin bukan orang-orang yang tidak rendah hati misalnya, atau tidak sabar, tapi kok dalam situasi ini rasanya kok susah sekali melihat kehadiran Kristus. Bagaimana Romo? baik. Yang perlu kita ingat bahwa eh, Tuhan Yesus itu tidak pernah mengizinkan para murid itu untuk mencabuti ilalang di antara gandum. Artinya dalam hidup ini tantangan, rintangan, kesulitan itu akan selalu ada bersama dengan kita. Tetapi dengan dihadirkan rintangan, tantangan, pencobaan, mungkin kesulitan, itu supaya kita itu sungguh-sungguh menjadi pribadi yang tangguh. Dihadirkan rintangan supaya kita menjadi pribadi yang kuat. Dihadirkan tantangan supaya kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang semakin bijaksana dan dewasa dalam iman. Maka untuk menyikapi semua peristiwa dalam hidup ini kita harus sadar bahwa memang ilalang tidak akan pernah dicabut dari antara gandum berkat yang melimpah keindahan dalam hidup ini selalu akan ada berdampingan selagi kita masih berada dalam peziarahan di dunia ini. Jadi kita tidak usah perlu putus asa, tidak usah perlu terpuruk dalam situasi yang tidak menguntungkan itu terus-menerus. Kita harus sadar bahwa yang namanya ilalang itu akan senantiasa bersama-sama dengan gandum dalam hidup ini. Yang pasti adalah bahwa kita sebagai pribadi itu diajak untuk senantiasa kegagalan itu akan menjadi kegagalan yang abadi kalau orang gagal lalu tidak mau bangkit lagi. Tetapi ketika kita gagal lalu kita mau bangkit kembali, disitulah
awal pengharapan kita akan semakin tumbuh dengan kuat. Ya. Nah, mungkin juga ya Romo, kalau misalnya kita mengalami suatu peristiwa yang mungkin kita rasakan berat, itu kalau kita hadapi sendiri, mungkin jadi sulit untuk keluar dari situasi tersebut, atau sulit untuk mengingat betapa besar kasih Tuhan. Mungkin di situ pentingnya kita juga untuk berkomunitas ya Romo. Bagaimana menurut Romo? Dan apakah gereja juga memberikan fasilitas untuk kita dapat terus menggali iman kita, pemahaman kita dan pengenalan kita akan Tuhan, supaya kita terus mengingat tanda kehadiran Kristus itu, Romo? Ya, baik. Dalam situasi pandemi yang kurang lebih berjalan 2 tahun ini, di sisi lain orang akan semakin kuat imannya, juga di sisi lain ada orang yang kehilangan imannya. Tetapi kita boleh meyakini bahwa di balik sebuah peristiwa besar ini, pasti ada berkat yang tersembunyi dari peristiwa ini. Dengan peristiwa pandemi ini misalnya, akhirnya semakin banyak orang yang bersatu padu. Tidak peduli lagi suku, agama, ras, golongan, dan sebagainya, semuanya bisa sungguh-sungguh bersatu untuk memerangi pandemi ini. Yang mungkin sebelumnya ada sekat-sekat, tetapi di balik peristiwa ini ternyata kebersamaan sekarang ini semakin nampak kuat. Dan juga dari situasi yang sulit ini ternyata juga akhirnya banyak orang yang akhirnya semakin rindu akan Tuhan. Dengan sebelumnya dibatasi dengan tidak merayakan perayaan Ekaristi, tidak boleh berdoa ke tempat tertentu yang disekat-sekat, dan juga dengan adanya jarak, peraturan dan sebagainya, pembatasan. Akhirnya di balik sebuah peristiwa ini kan akhirnya orang memiliki kerinduan yang sungguh luar biasa. Ternyata perayaan Ekaristi yang selama ini saya rayakan secara biasa-biasa saja, ketika nggak merayakan ternyata ada kerinduan yang sungguh besar dari dalam pribadi kita dan juga dalam pribadi umat. Nah, peristiwa ini ternyata akhirnya menyadarkan kita secara bersama-sama. Lalu dalam gereja sendiri juga selalu memfasilitasi untuk semakin kita membangun kesejahteraan bersama, dan juga untuk tahun ini kita berada dalam ajakan bersama untuk membangun martabat manusia. Artinya gereja selalu memberikan ruang dan waktu serta fasilitas untuk bisa bersama-sama kita bangkit dalam situasi keterpurukan untuk menuju hidup dalam pengharapan. Oke, baik Romo, terima kasih. Permenungan kita hari ini benar-benar memberikan inspirasi dan juga membuka pikiran kita bahwa kita sungguh-sungguh bisa melihat tanda kehadiran Kristus dalam setiap peristiwa kehidupan kita sebagai tanda cinta dari Tuhan juga ya. Dan tanda cinta Tuhan tidak serta-merta berarti segala halangan, hambatan, lalu menjadi disingkirkan gitu ya. Tapi itu juga menjadi sarana Tuhan hadir untuk membuat kita menjadi lebih tangguh. Romo, terima kasih sekali untuk permenungannya hari ini. Dan semoga apa yang sudah kita dengarkan bersama pada hari ini benar sungguh berbuah dalam kehidupan kita. Di kemudian hari kita menjadi semakin lebih lemah lembut dan juga sabar dan juga tolong-menolong ya, Romo. Baik, agar seluruh yang kita dengarkan hari ini menjadi berkat, kami mohon kesediaan Romo untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silakan, Romo. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menuntun dan membimbing serta membuka mata hati dan pikiran kami untuk semakin mengenal tanda-tanda kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Namun kami juga mohon rahmat-rahmat khusus dalam hidup kami. Semoga Engkau pun juga menganugerahkan kami, sehingga kehadiran kami menjadi tanda nyata kehadiran-Mu pula dalam setiap tugas, karya pelayanan, dan juga pekerjaan kami,
kepada keluarga, gereja, dan juga masyarakat yang kami layani. Sehingga berkat kehadiran kami, sehingga karya-karya juga semakin efektif, dan dengan demikian kami pun menjadi tanda kehadiran-Mu sendiri. Demi Kristus, pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini bersama Romo Petrus Cipto Nugroho, SCJ, dan saya Magdalena Pinky Beran. Kami mohon pamit, sampai bertemu lagi dalam edisi Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.